aku sebenarnya kesel, tapi aku nggak mau bilang aku kesel. Jadi orang pada umumnya tuh dia selalu ingin kelihatan baik-baik aja, dia selalu ingin kelihatan oke-oke aja, dia selalu ingin kelihatan sehat, sehingga dia memendam apa yang dia rasakan. Dia nggak mau menunjukkan kerapuhan. Nah, jadi disinilah butuh suatu instrumen, butuh satu alat untuk ngecek betul nggak dia baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di channel Tauhid Cinta di tema-tema mengenai parenting, keluarga, dan hubungan antar pasangan. Kali ini kita akan membahas mengenai marriage check up. Ya, banyak orang merasa sedikit sakit fisiknya sudah mau minum obat tertentu gitu di warung dibeli gitu, dan terus-menerus mengkonsumsi itu kalau ada sakit tertentu. Padahal bisa jadi kalau tidak dicek itu ada masalah yang lebih dalam sebenarnya dari penyakit itu. Nah, banyak orang juga ada sebagian lagi yang memang rutin melakukan check up terhadap fisiknya. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Apa itu marriage check up? Pernah nggak kita mengecek relasi kita dengan pasangan, relasi kita dengan keluarga? Nah, kalau check up fisik kita mungkin ada alat-alatnya, ada tensi, ada kolesterol, ada gula darah dan lain sebagainya, ada alat-alatnya semua. Nah, kalau marriage check up itu indikatornya apa? Alatnya seperti apa? Nah, saya akan berbincang-bincang ini dengan Bu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah konselor pernikahan dan terapis hubungan antar pasangan. Nah, assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Rani ya? Alhamdulillah. Juga salam sehat buat komunitas Tauhid Cinta. Nah, kemarin saya ikut workshopnya Bu Rani kan, marriage check up itu luar biasa manfaatnya bagi saya. Baru pertama kali melakukan marriage check up dengan istri saya gitu ya, dan ya kami merasa ya banyak flashback, kami jadi banyak berdiskusi ulang, menceritakan ulang, dan oh ternyata ada masalah ya di sini di beberapa titik gitu, dan kita mencoba memperbaikinya. Ada kesadaran baru lah gitu ya. Nah, sebenarnya marriage check up itu apa sih Bu? Kenapa kita harus marriage check up, dan apakah sehari baru nikah itu harus melakukan marriage check up, atau setahun, atau kapan kita harus melakukan marriage check up? Oke, terima kasih pertanyaannya Rifki, sangat bermanfaat. Topik ini kita bahas bersama ya, terutama kaitannya dengan kesehatan kita. Nah, saya menggunakan istilah marriage check up itu adalah analoginya ke medical check up. Kalau medical check up itu kan kita memeriksakan fisik kita, apakah organ-organ tubuh kita itu sudah bekerja dengan baik, ya kan? Nah, tapi kalau marriage check up itu yang kita periksa ya adalah hubungan kita itu sehat apa enggak. Nah, hubungan sehat itu indikasinya apa, ya kan? Nah, kemudian tentu saja kalau saya mau cerita, medical check up aja kan belum tentu orang tuh punya kesadaran ya. Belum tentu kita semua itu juga punya kesadaran untuk melakukan medical check up. Nah, apalagi kalau kita masih muda, masih usia dalam pertumbuhan, masih dalam usia produktif, kita nggak punya waktu kan untuk melakukan medical check up. Tahu-tahu kita nggak sadar ternyata ada bagian-bagian organ fisik kita yang sudah terganggu, ya kan? Nah, sama marriage check up juga begitu. Tanpa kita sadari ada bagian-bagian ya di dalam pernikahan itu yang kurang terperhatikan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau medical check up kita tidak memperhatikan. Kenapa? Misalnya karena kita udah terlalu sibuk, satu, kita nggak punya waktu kan, sehingga kita juga jadi nggak sensitif sama tubuh kita sendiri. Satu, yang kedua juga kita menganggap kayaknya semua baik-baik aja. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa ketawa, ya kan, semua kelihatannya berjalan baik-baik saja. Dua, ketiga juga saya merasa semua kebutuhan terpenuhi. Saya masih bisa makan enak,
masih bisa tidur enak gitu kan, sehingga saya merasa baik-baik saja. Betul, pada sampai level tertentu semua kelihatan baik-baik saja, tetapi betul nggak kita baik-baik saja? Karena kita biasanya menganggap baik-baik saja itu indikasinya hanya pada diri kita. Ya kan? Karena dalam relationship bukan hanya tapi dalam konteks relationship kita nggak bisa hanya dengan diri kita, karena ada orang-orang yang hidup bersama kita, ada istri kita, ada anak-anak kita. Nah, kita seringkali juga saya baik-baik aja, saya sehat-sehat aja gitu, tapi ternyata pasangan kita nggak baik-baik aja, anak kita nggak baik-baik aja. Jadi berarti kita baik-baik saja tanpa kita sadari ada perbuatan kita atau perilaku kita yang membuat orang lain, di mana itu anak kita atau pasangan kita, yang terganggu akibat dari perbuatan kita dan perilaku kita yang berulang. Jadi kita nggak cukup ya Bu, misalkan nanya pada istri atau pada pasangan kita gitu, pada anak, kamu baik-baik aja. Ya kalau kita mau marriage check up itu cukup nggak sih dengan kita, kamu baik-baik aja nggak sih? Atau ada masalah nggak sih dengan saya gitu, atau istri dengan pasangan dengan pasangannya, suami dengan istrinya, anak dengan bapaknya, atau ibu dengan anaknya gitu. Nah itu seringkali kita ini terutama, ya saya nggak mau stereotype, tapi pada umumnya orang Timur itu kan nggak mau, ya sebenarnya bukan orang Timur aja ya, pada umumnya manusia itu nggak mau kelihatan bermasalah kan. Dia sebetulnya nggak enak, tapi dia nggak mau bilang. Misalnya aku sebenarnya kesel, tapi aku nggak mau bilang aku kesel gitu. Jadi orang pada umumnya tuh nggak mau kelihatan, dia selalu ingin kelihatan baik-baik aja, dia selalu ingin kelihatan oke-oke aja, dia selalu ingin kelihatan sehat, sehingga dia memendam apa yang dia rasakan. Dia nggak mau menunjukkan kerapuhan. Nah ini ada istilah kalau nggak salah di sesi kita atau di sebelumnya tuh ada being vulnerable. Ya kan? Ya karena pengen merasa dilihat kuat, tegar. Dia nggak mau menunjukkan bahwa dia tuh lagi rapuh, bahwa dia sebetulnya lagi butuh perhatian kan nggak mau. Ya kan? Nah jadi kebanyakan orang mau menyembunyikan perasaannya. Jadi kita nggak bisa bilang kamu baik-baik aja, are you happy? Oh iya saya bahagia, oke-oke aja gitu ya. Nah jadi disinilah butuh suatu instrumen, ya kan? Butuh satu alat untuk ngecek betul nggak dia baik-baik aja. Nah apa alat atau instrumen itu atau indikator itu Bu? Nah, apakah ya memang ya kalau mengikuti runutan dari workshop yang pernah saya ikuti dengan Bu Rani itu kan ada kuis sebelum kita memulai workshop itu. Di kuis ini bukan hanya diisi oleh suami tapi juga istri, jadi dua-duanya. Ya, jadi kelihatan ya Bu di situ bahwa si istri merasa ini bermasalah, suami merasa ini tidak bermasalah gitu. Nah, isinya apa aja sih Bu kuis, dan itu untuk mengukur apa Bu? Ya, itu tuh ada 20 pertanyaan, itu yang paling simpel. Nah dalam pertanyaan-pertanyaan itu tuh setiap pasangan hendaknya menjawab gitu. Sebetulnya itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi dia harus menjawab. Jadi kan ada poin dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Semakin tinggi hasilnya dia lebih mendekati 10. Gitu kan. Kalau cuma di tengah-tengah, misalnya antara 5 sampai 7, berarti sedang-sedang aja. Nah, yang mau dicek itu kan kesehatan dari relationship itu. Yang akhirnya hasilnya adalah pernikahannya itu sehat apa enggak. Nah, kita bisa mengatakan pernikahan itu sehat atau enggak, yang diukur itu relationship-nya, kualitas relationship-nya, gitu. Nah itu pernyataannya itu salah satunya adalah misalnya saya merasa misalnya ketika ada konflik, emosi saya divalidasi misalnya. Saya merasa bisa membahas apapun masalah dengan pasangan saya, termasuk masalah kepuasan seks misalnya.
Itu salah satu ya pernyataan. Jadi yang mau dilihat itu adalah apakah komunikasinya berjalan dengan baik. Komunikasinya, apakah kepuasan intimasinya terpenuhi atau enggak. Apakah kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi atau enggak. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu kan kalau kita berkaitan dengan Maslow, teori Maslow itu kan berkaitan dengan kebutuhan materinya terpenuhi enggak, kebutuhan dasarnya terpenuhi atau enggak, sandang pangan gitu kan. Apakah dia merasa aman, apakah kebutuhan pengembangan dirinya terpenuhi, ya kan? Apakah kebutuhan sosialnya terpenuhi atau enggak, apakah dia merasa 5 emosi dasarnya itu terpenuhi atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi acuan Bu Rani untuk mendeteksi sehat atau tidaknya suatu relationship, Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kan ada di dalam pernikahan itu kan ada suatu tahap ya. Tanam. Ada tahap, ada tahapan, ada tahap, ada masa tanam, ada masa tuai. Bukan masa tuai, masa tumbuh. Masa tuai. Ada masa tuai. Nah, itu masa itu kita bisa lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara soal kesehatan mental, kesehatan pernikahan, itu juga berkaitan dengan kesehatan mental pasangan. Nah, jadi kesehatan mental itu perlu dilihat. Karena ketika relationship kita terganggu, maka kesehatan mental itu kita terganggu juga. Jadi luar biasa Bu ya, bahwa kesehatan mental, kesehatan dalam rumah tangga atau relationship dalam dengan pasangan ini kaitannya dengan mental health atau kesehatan mental ya Bu. Betul. Dan untuk bagaimana menjaga, merawat kesehatan mental itu ya, kalau di dalam PowerPoint-nya Bu Rani itu ada 3 cara ya, upaya preventif, proaktif, dan kuratif. Tapi Bu Rani jangan jawab dulu, kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Rani. Oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.